Nah, hadirin malam hari ini masih di kitab yang sama, kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Kita akan membahas tentang cara bercandanya Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi sifati mizahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan cara bercanda ya, mizah itu ya begayaannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Usamah an Syarik an Asimin al-Ahwal an Anas bin Malikin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Syarik, dari Asim al-Ahwal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya dzal udhunaini, ya dzal udhunaini, wahai pemilik dua telinga. Jadi hadirin, ini kan berkisah tentang begayaannya Rasulullah. Jadi ada kisah di mana Sayyidina Anas bin Malik, karena beliau ini kan menjadi menjadi khodim, berkhidmah kepada Rasul, bermulazamah. Ya, lebih tepatnya itu mulazamah, bukan berkhidmah ya. Atau berkhidmah, ya berkhidmah. Kalau mulazamah itu gini. Kalau mulazamah itu ada majelis guru datang. Setiap majelis guru datang itu namanya mulazamah. Kalau khidmah itu lebih dari itu. Kalau khidmah itu melayani, ya. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berarti yang berkhidmah. Berarti yang bermulazamah itu siapa? Yang bermulazamah itu Abu Hurairah. Karena beliau tidak pernah satu rumah dengan Nabi. Ya, tapi setiap Nabi setiap Nabi itu melakukan sesuatu, beliau itu umpat. Gitu, saking termasuk ketika Nabi itu berada di tengah-tengah para sahabat yang lain, ya beliau selalu hadir, Abu Hurairah. Nah, tapi kalau Sayyidina Anas bin Malik ini nyatanya melakukan khidmah, ya berkhidmah. Jadi melakukan pelayanan selama kurang lebih sekitar 10 tahun. Sehingga dengan Nabi itu ya sangat dekat. Saking dekatnya sampai-sampai Nabi itu mengatakan ya kepada Sayyidina Anas itu dengan ungkapan begini, ya dzal udhunaini, wahai pemilik dua telinga. Ya, maksudnya apa? Makanya dikatakan ya oleh pembawa hadis ini yang menyampaikan kepada Imam At-Tirmidzi, yakni Mahmud, qala Abu Usamah mengatakan, yakni yumazuhu, yakni yang dimaksud oleh Nabi itu adalah sendagurau, begayaan. Masa ada sih orang itu punya 3 telinga, kan kada mungkin. Ya, maksudnya Nabi kayak itu gitu loh. Wahai orang yang punya 2 telinga, menyampaikan kepada Sayyidina Anas. Maksudnya kada mungkin orang itu punya 3 telinga gitu loh. Orang ya pasti punya 2 telinga. Dan memang hadirin, ya Rasulullah itu ya memang kadang bercanda gitu. Ya, seperti dalam hadis ini Rasulullah mencandai Sayyidina Anas itu, wahai orang yang mempunyai 2 telinga gitu. Ya siapa yang punya 3 telinga? Ya enggak ada lah. Emang ada orang yang punya 3 telinga kan? Ya enggak ada gitu. Ya memang sesekali Rasulullah itu bercanda gitu. Ya. Agar apa? Agar para sahabat itu tidak terlalu supan lah gitu ya. Tidak terlalu supan untuk bertanya ya. Agar apa? Ya bisa mencairkan suasana pergaulan gitu. Dan gini ya, agar yang penting itu agar menganggap bahwa Nabi itu manusia gitu. Ya. Yang mana beliau tidak menjaga jarak. Beliau terlihat kalau makan bersama
dengan orang lain, ya termasuk dengan keluarga khususnya. Mengajak kayak kemarin itu, mengajak para sahabat datang makan. Ya. Kemudian Rasulullah juga dikisahkan semalam itu, ya, buang air kecil, buang air besar. Rasulullah juga dikisahkan semalam itu tertawa. Sebagaimana umumnya manusia, termasuk Rasulullah juga kawa bercanda, kawa begayaan gitu loh. Tapi begayaannya Rasul itu hadirin itu nanti ada batasannya. Meskipun Rasulullah itu begayaan, tetapi yang disampaikan itu adalah kebenaran. Jadi kada cuma apa ngarannya isinya begayaan aja gitu. Tapi begayaannya itu maksudnya adalah ya berisi kebenaran, ya. Ya termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Anas itu. Ya, wahai orang yang mempunyai dua telinga, itu kan fakta. Jadi begayaan seperti itu. Dan itu hadirin itu wajar lah gitu ya. Karena dengan seperti itu menjadikan para sahabat itu lebih dekat itu. Ya, enggak pergaulannya itu enggak serius gitu, enggak tegang terus gitu. Coba kalau misalnya hubungan komunikasi antara Rasulullah dengan sahabat itu kok tegang gitu. Menganggap Rasulullah itu kayak raja gitu. Apa yang terjadi? Kan orang itu kan supan betakun itu. Misalnya kada tahu apa, masalah apa. Akhirnya enggak ada pertanyaan. Karena apa? Karena supan. Sungkan kata orang Jawa ya. Ya, supan gitu. Karena supan akhirnya kada mau betakun itu. Termasuk karena saking mulianya mungkin menganggap Nabi itu kada perlu ditakoni itu. Ya, kada nyaman kita misalnya itu. Ya akhirnya bukan hanya takut betakun, bahkan itu takut protes gitu. Wah, nggak mungkin ini nggak boleh. Tapi faktanya itu Rasulullah juga pernah diprotes oleh ibu-ibu gitu kan, oleh seorang wanita, ya bahkan sampai turun ayat itu kan al-mujadalah atau al-mujadilah itu kan karena protesnya seorang wanita. Ini betapa hadirin bahwa Rasulullah itu memang dekat. Jadi ya nggak apa-apa, memang kadang-kadang itu perlu ya memanggil orang itu dengan panggilan yang mungkin nggak pakai namanya gitu. Hai si Tole gitu kan. Hei si Dole gitu. Belum kayak itu juga gitu. Itu tanda sayang gitu. Panggilan sayang, hei Dole gitu. Tahu ya. Tahu nggak Dole apa artinya? Atau begini misalnya itu. Orang mana pian gitu, misalnya betakon, orang mana pian gitu. Ya. Orang Blok M gitu. Orang Madura. Blok M gitu. Atau orang mana pian gitu, orang negara dalam negara kan. Kan ada. Nah itu ya artinya wajar aja kan, sesuai fakta gitu kan. Jadi negara itu kan ada di mana tuh? Di kandangan itu. Adik ulun di sana itu. Tak apa, pegawai di sana berjualan itu di negara ini kok nama tempat kok negara sih itu. Padahal kan kita punya negara itu. Artinya apa? Negara dalam negara, dan itu fakta itu. Orang mana negara gitu. Negara mana? Negara dalam negara kan. Jadi itu. Ya kada masalah itu, ya. Yang penting itu bukan dalam rangka merendahkan. Dan yang penting itu apa? Yang dicandai itu paham bahwa ungkapan yang dimaksud itu memang candaan gitu. Bukan dalam rangka merendahkan. Ini yang penting gitu. Artinya, kalau orang belum tahu watak, sifat dan kebiasaan kita, tentu berbahaya itu, bisa tersinggung, ya. Karena itu candaan itu boleh kalau apa? Kalau frekuensinya udah sama. Kalau sudah sama-sama kenal, sudah sama-sama paham. Kalau kada paham itu bisa masalah itu, ya. Bisa masalah. Orang giginya keluar sedikit itu nanti disinggung dikit tersinggung gitu. Padahal sebenarnya begayaan aja. Ya. Ya begitu ya. Jadi Rasulullah pun bercanda, ya.
ketika suatu ketika memanggil Sayyidina Anas bin Malik dengan mengatakan, ya dzal udzunain, wahai pemilik dua telinga. Dan maksudnya itu yang disampaikan oleh para perawi hadis ini itu adalah yumazihuhu, yang dimaksud adalah senda gurau, yakni begayaan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Haddatsana Hunad bin Sari, haddatsana Waqi'un an Syu'bata an Abi Tayyakhin an Anas bin Malik qala, telah menceritakan kepada kami Hunad bin Sari, Hunad bin As-Sari telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Syu'bah dari Abi Tayyah, dari Anas bin Malik, Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik lagi. Qala, yang mana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul akrab dengan kami. Nah, ini pernyataannya Sayyidina Anas ini. Hatta yaqula li akhin li saghirin, sehingga beliau berkata kepada adikku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair. Jadi hadirin sekalian, Sayyidina Anas mengatakan Rasulullah itu dekat, Rasulullah itu akrab dengan para sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang kecil. Di dalam cerita ini, hadirin, di dalam cerita ini Sayyidina Anas bercerita bahwa Sidin punya ading, punya ading, yang adingnya ini namanya Zaid, Zaid bin Sahal al-Ansori. Dia ini ading Anas bin Malik, tetapi beda ayah, makanya Zaid bin Sahal. Kalau Anas bin Malik ini, tetapi ibunya sama, makanya dikatakan bahwa yang dimaksud ini adalah adingnya, ading lakiannya. Nah, di dalam kisah ini, ternyata Rasulullah menyampaikan kepada adingnya, wahai Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair. Ini kalau kadang membaca syarah dari hadis ini, kada tahu kita maksudnya apa. Jadi kisahnya begini, hadirin. Adingnya Anas bin Malik, pada saat itu masih halus lah, masih halus, masih anak-anak gitu, usia TK lah kira-kira. Nah, pada saat itu si Zaid bin Sahal ini diberikan mainan, dan mainannya itu berupa burung. Makanya Rasulullah katakan, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair. An-Nughair di sini itu adalah maksudnya burung kecil. Burung kecil di sini mungkin sejenis burung pipit lah, atau burung emprit, burung emprit itu kan burung kecil gitu, bukan burung Garuda, Burung Garuda itu ganal itu. Habisnya ada sampai 2 triliun kan, saking ganalnya itu menghabiskan 2 triliun. Tahu lah di mana tuh, di IKN itu. Ini kisahnya An-Nughair, burung kecil gitu ya. Nah, ini cerita ini agak aneh gitu loh. Kenapa agak aneh? Kenapa anak yang kecil, anak kecil yang notabene dia itulah adingnya Anas bin Malik, ini kan masih halus, kenapa dipanggil Abu Umair gitu? Sebujurnya ini ngarannya itu menghibur gitu. Niat Nabi itu menghibur, karena begini kisahnya itu. Anak itu kan mainan burung, tiba-tiba burungnya itu mati. Jadi kalau orang Jawa itu celucel gitu. Burung itu dipermainkan gitu, sampai burung itu mati gitu. Nah, ketika burung itu mati, maka anak ini menangis gitu. Si Zaid bin Sahal ini nangis gitu. Karena nangis dilaporkan kepada Nabi,
ya disampaikan, Nabi akhirnya mendatangi. Kok sempat-sempatnya ya, Nabi itu mendatangi anak kecil ya yang habis main burung dan nangis itu. Dan ketika didatangi Nabi, ditanyakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Agak aneh kan, anak kecil dipanggil Abu gitu, diberikan nama kunyah gitu. Ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Maksudnya itu dalam rangka untuk menghibur gitu loh. Ya. Sampai hadis ini hadirin, hadis ini itu disarah oleh para ulama itu banyak sekali. Sampai ada satu buku yang menceritakan tentang ini saja itu. Sebenarnya menceritakan tentang kelakarnya Nabi, bercandaannya Nabi sebenarnya itu. Tetapi mengambil tema dengan ini, ya Aba Umair, ya ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung itu sehingga mati? Padahal burung itu kan dibuat mainan gitu. Nah itu. Nah ini hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita lihat itu hadis ini, kalau kita baca syarah-syarahnya, maka kita akan menemukan bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya dari adanya hadis ini. Yang pertama itu adalah bolehnya ya kita itu memberikan nama kunyah, nama panggilan, ya nama panggilan. Biasanya nama panggilan, nama kunyah itu dinisbahkan itu kepada anak tertentu atau diberikan, kalau laki-laki itu diberikan tambahan Abu gitu. Ya, kalau ini kan Abu Umair. Ya. Padahal anak kecil itu. Termasuk Abu Hurairah itu bukan nama asli ya. Ya, Abu Hurairah itu bukan nama asli, tapi nama pemberian Rasul ketika Abu Hurairah itu bermain-main dengan kucing gitu. Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu. Termasuk Abu Jahal itu. Abu Jahal bukan nama asli. Bukan nama asli. Ya, kita pernah ceritakan tentang dia itu ya. Nah, hadirin sekalian, jadi boleh memberikan nama kunyah itu pada anak kecil gitu. Ya, Abu untuk laki-laki atau Ummu ya untuk perempuan. Ya enggak masalah. Ya. Sayyidatuna Aisyah saja itu diberikan panggilan itu Ummu Abdillah, padahal nggak punya anak itu untuk memuliakan aja ya, untuk memuliakan. Karena pada dasarnya seseorang yang sudah menikah itu pada dasarnya adalah dia mempunyai sifat keibuan, sehingga layak kemudian diberikan tambahan, misalnya panggilan itu ibu siapa. Ya termasuk Imam Nawawi. Ya, nama aslinya kan Yahya bin Syaraf ya, An-Nawawi. Tapi beliau punya nama kunyah yang lain. Kemudian boleh mencandai ya anak kecil itu, khususnya anak yang masih belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz itu belum mengerti ini baik, ini buruk ini. Jadi untuk begayaan. Memang untuk anak kecil itu ya jangan diberikan pengajaran yang itu isinya ilmu. Ya, biasakan aja mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kalaupun diberikan ilmu nggak masuk, akalnya kan belum sempurna. Ya, belum sampai pada tingkat tamyiz ya. Nah, orangnya itu, pelakunya namanya mumayyiz. Kan dari anak-anak ya, nanti besar dikit dia memasuki usia tamyiz. Pelakunya namanya mumayyiz. Ya. Nah, itu sudah tahu tapi belum balik, sudah tahu baik buruk maksudnya. Sudah tahu ini baik, ini buruk. Misalnya ini ada lading. Ya, lading ini berbahaya, enggak dipakai mainan. Tapi kalau anak yang belum mumayyiz itu kada tahu, semua bisa dimakan. Nah, itu. Nah, terhadap anak kayak gitu itu bisa dipergayai gitu. Nah, Rasulullah dalam kisah yang tadi itu adalah anak yang halus, yang belum mumayyiz gitu. Jadi
Coba kalau bisa menggayai anak sampai anak itu bisa tertawa, itu berhasil ya. Ya. Ayah saja kadang-kadang gagal mengajak begayaan anaknya seorang gitu. Padahal kadang-kadang itu anaknya sendiri itu, anaknya siapa ini? Loh, anaknya sendiri itu lupa. Sampai anaknya ketawa. Apa ini kayaknya apa sih? Bukankah aku ini anakmu gitu kan? Wah, aku ini kan anaknya Pian, kenapa Pian malah lupa gitu? Anaknya siapa ini? Gitu. Ya itu ketawa anak itu kadang-kadang. Ya, karena apa? Karena ekspresi kita. Dan kemudian yang ketiga, itu kalau kita berkomunikasi itu dengan anak itu sesuaikan dengan kadar akalnya. Ya, sesuaikan dengan kadar akalnya itu. Jangan pakai bahasa yang melip-melip, bahasa yang tinggi sehingga nggak mampu. Termasuk yang sudah besar itu. Kalau belum tahu harus dikonfirmasi dulu. Maksudnya apa ini? Karena anak-anak sekarang ini dengan kurikulum merdeka ini kayaknya merdeka banget itu. Ya, banyak yang nggak tahu. Coba 6 tambah 8 itu nggak tahu. Viral. SMP kelas 2. Ya, saking merdekanya. Di tempat yang tidak jauh dari kami juga ada yang begitu. Gitu. Ya, angka ribuan itu nggak tahu. Bisa 1995 gitu. Itu bisa terbaca 1190 gitu. Loh kok bisa begitu? Ya itu. Yang jadi masalah itu pas ngitung duit itu keliru. Wah, itu bisa bangkrut bosnya itu. Ya. Apa hitungannya 10 juta jadi 100.000 kayak apa? Nah, hadirin sekalian, ya memang kalau kita itu ya pepandiran, apalagi sampai pegayaan dengan anak nang halus, itu memang harus sesuai dengan kadarnya. Sehingga ada ungkapan itu, khotibun nasa, ya, khotibun nasa ala qadri uqulihim. Serulah manusia, ajaklah manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Kita nggak tahu ini apakah hadis atau ungkapan apa. Tapi kita nggak berani ngomong ini kala Rasulullah ya, bahaya sekali. Ya, tapi ada ungkapan seperti itu. Konon ungkapannya Sayyidina Ali. Jadi kalau misalnya mengajak orang, ya, atau mengajak bicara, maksudnya itu, ya sesuaikan dengan kadar akalnya. Kepada anak yang masih halus harus kayak apa, kepada anak yang lulusan SD kayak apa, kepada anak SMP kayak apa, kepada anak SMA kayak apa, itu harus sesuai. Apalagi seorang pemimpin, dia harus tahu dia komunikasi kepada siapa gitu loh. Ya. Nanti kalau kita kada pas bisa itu tersinggung gitu. Kenapa? Ya karena kada sesuai gitu. Kada sesuai dengan kadar akalnya. Nah, dalam hal ini dengan anak-anak yang halus juga mestinya sesuai dengan kadar akalnya. Demikian hadirin ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya. Haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri. Haddatsana Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Usamah bin Zaidin an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah qala telah menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad ad-Duri, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, yang mana ia mengatakan anba'ana Abdullah, telah memberitahukan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Usamah bin Zaid, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana ia mengatakan qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala, ya, di mana Abu Hurairah mengatakan, ya, yakni beliau menceritakan mereka para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mencandai kami. Ya, sesungguhnya engkau telah mencandai kami. Jadi rupanya ketika Rasulullah bergaul dengan para sahabat itu menggayai, mencandai mereka.
Maka kemudian qala, ya, Rasulullah kemudian menjawab, ya, ini la aqulu illa haqqon. Benar, memang aku telah mencandai kalian, tapi sesungguhnya tidaklah aku katakan kecuali hanya kebenaran. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya walaupun Rasulullah itu bercanda, itu candaannya itu benar. Ya, candaannya itu benar. Ya, kada begayaan aja, makanya begayaan pun itu ada fikihnya. Ya. Dalam satu kesempatan itu kalau kada salah, Kiai Haji Siddiq Al-Jawi itu menulis tentang fikih begayaan, fikih guyon. Ya, artinya guyon itu bukan sesuatu yang terlarang, ya. Ya, hukum asalnya itu mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Bahkan begayaan itu bisa jadi menjadi hukumnya itu sunnah kalau memang dalam rangka untuk mencairkan suasana. Misalnya ceramah gitu ya, ceramah itu kalau tegang terusan bisa jadi ngantuk, itu bisa bubar gitu kan gitu. Nah, dengan adanya jog-jog segar, yang jog-jog segar itu kadang dipaksakan, itu justru sunnah, menjadikan orang itu menarik untuk memperhatikan. Kan Rasulullah sendiri mengatakan yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Kalau ini kalau Rasulullah ini. Ya, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Kalau misalnya menyampaikan sesuatu itu jadikan penyampaianmu itu mudah dipahami. Yasiru wala tu'asiru, jangan dipersulit. Karena ada orang kan kalau ceramah itu yang diceramai bingung malah senang dia itu. Wah, ilmunya nggak level sama aku. Itu ada itu. Ya, ceramahnya membingungkan, malah ketika yang diceramai bingung dia malah senang. Ya, itu yang bisa ngomong sama semut itu kan, contohnya itu bisa ngomong sama malaikat gitu kan, ya, semuanya tapi makoli, ya, semuanya makoli. Nah, itu kan contoh ya orang yang menyampaikan sesuatu, kalau yang mad'u yang ada itu bingung, malah dia senang. Ada juga tokoh nasional yang cerita tentang apa itu, ya, sebenarnya tentang tasawuf gitu ya, tentang tasawuf, ya, tentang pembahasan, ya, pembahasan tauhid lah, pembahasan akidah itu. Bingung gitu. Nah, ketika dibahas bingung malah seneng gitu. Kamu nggak level sama aku, ini nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Berikan apa? Basyir. Jadi berikan kabar gembira. Jangan buat mereka lari. Lah itu. Harusnya seperti itu. Karena itu kalau misalnya menyampaikan sesuatu, ya mestinya itu ya ada batasan-batasannya. Menyampaikan sesuatu harus ada tujuannya, itu yang apa yang disampaikan. Harus paham gitu. Harus paham ini menyampaikan apa, yang menyampaikan harus paham dan bisa memahamkan mad'unya. Itu baru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Yasiru wala tu'asiru, itu mudahkan. Sehingga memang jadi guru itu ada mudah itu, ya, karena dia sendiri harus paham dulu gitu. Kalau dia sendiri bingung, orang lain malah bingung lagi. Ya. Nah, kalau misalnya sudah mempunyai kemampuan itu, ternyata itu belum bisa mengolah informasi dengan baik, ya belajarlah gitu ya. Ya, karena memang sesekali harus belajar jog, gitu. Bukan jognya sepeda ya, jokes maksudnya. Belajar untuk membuat suasana segar dalam penyampaian materi itu. Ya, yang terpenting kan tahu batasannya. Ya, ya kalau kita kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Kiai Siddiq itu, yang pertama ya kadang mengolok-olok masalah agama lah, ya. Jadi masalah agama jangan dibuat mainan. Kadang-kadang di stand up komedi itu ya, itu kadang-kadang terlalu bahasnya sudah kelewatan, bahas agama dibuat olok-olokan. Ini kada boleh gitu, kada boleh itu. Bukan sesuatu hal yang layak untuk dibahas, dibuat olok-olokan gitu. Banyak itu ya para komika itu yang membahas seperti itu. Dulu zaman kita masih kecil itu bisa dipenjara itu, ya. Jadi Arswendo itu dipenjara gara-gara itu, gara-gara ada omongan yang mengolok-olok
materi agama, ajaran agama. Termasuk dulu itu ada siapa penyanyi rock itu, perempuan itu, yang mengatakan Bismillah, Bismintul itu. Itu kan akhirnya di penjara itu. Karena memang bukan materi untuk dibuat olok-olokan. Gitu. Ya jadi bolehlah misalnya mau begayaan, mau bercandaan, tapi jangan sampai masuk ke ranah ajaran agama. Sensitif. Kemudian yang kedua, kada dalam rangka menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Ya, kemudian kada bohong, kada mengada-ngada gitu. Ya. Banyak itu yang orang mengada-ngada itu, ya termasuk mengada-ngada dalam rangka untuk bohong, termasuk mengada-ngada dalam rangka untuk orang itu percaya gitu kan. Ya, percaya berlebihan gitu. Ya, menganggapnya sakti maksudnya gitu. Dan ini kadang-kadang ada itu kan orang seperti itu. Ini loh, aku bisa ketika ziarah kubur itu bisa salaman dengan orang yang ada di kuburan itu. Ya, banyak lah ya cerita-cerita kayak gitu. Ya. Dan ya kalau sesuatu yang memang bukan ranah manusia biasa, ya sebaiknya hati-hati. Ya. Karena kalau urusan amrun khariqun lil adah itu hanya para nabi. Kalaupun ada manusia yang diberikan karomah seperti itu, misalnya istilahnya itu karomah, ya maka sebenarnya karomah untuk dirinya itu tidak layak diceritakan kepada orang lain. Tidak layak gitu. Ya orang lain yang menceritakan boleh lah. Tapi kalau dia menceritakan kehebatannya dirinya sendiri, ya itu berlebihan. Aku punya karomah ini, karomah itu. Ya, nanti akhirnya apa? Laku banyunya. Ya bilang aja mau jualan banyu kan selesai gitu kan. Kemudian kada dalam rangka untuk menghibah. Itu boleh begayaan, tapi kada dalam rangka untuk menghibah. Kemudian kada porno. Kada porno. Kadang orang katuju banar itu kalau berkesahan tentang sesuatu yang porno itu. Masya Allah. Ya sesuatu yang kada perlu dikisahkan lah itu. Udah kita pada tahu juga, ya lah. Itu. Dan kada melampaui batas, tidak melebih-lebihkan lah itu. Jadi batasannya ada. Kalaupun misalnya kita itu hendak begayaan, kada asal gitu ya. Asal faktanya ada, ya kada masalah itu kan. Ulun kan biasa juga kan, ya, kayak pasir, dibilang sedimen, itu kan fakta itu. Nah, ini kan ada begayaan yang isinya kosong, bukan ada isinya gitu loh. Ya. Jadi kada sekedar begayaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaid an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Humaid dari Anas bin Malik. Anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta pada Rasul agar naik kendaraan. Kendaraan yang dimaksud di sini adalah unta. Faqad. Maka dikatakan maka ia Rasulullah maksudnya, maka Rasulullah mengatakan, ya hamiluka ala waladina naqatin. Aku akan mengajakmu naik di atas anak unta betina. Coba, jadi ada seorang laki-laki yang mau nebeng. Mau nebeng, tahu nebeng lah. Nebeng itu pakai jet pribadi ke Amerika itu loh. Nah, itu nebeng. Ya, nebeng sama istrinya, yang punya nggak ikut, itu nebeng namanya ya. Nah ini kisah nebeng itu juga ada, tapi yang punya kendaraan itu ada, yaitu Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki yang mengajak, ya meminta kepada Rasulullah, tepatnya itu meminta kepada Rasulullah untuk naik ke unta, ke atas unta. Maka Rasulullah katakan, ini hamiluka ala waladin naqah, ya, naqatin. Aku akan mengajakmu naik di atas anak unta betina gitu.
Ini kan akhirnya apa? Yang bener aja Rasul ini gitu kan. Mosok ngajak naik unta kok ke anaknya unta gitu. Kok betina lagi kan gitu. Faqala ya Rasulullah. Maka ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma asna'u biwalatin naqah?" Ya, apa yang dapat aku lakukan dengan anak unta betina itu? Ya, apa sih? Coba kalau aku naik ke anak unta itu, terus unta itu kayak apa gitu loh. Gitu ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidu al-ibila illan nuk, ya. Bukankah yang melahirkan unta itu adalah unta betina gitu. Pahamlah, ya. Jadi ini ada seorang laki-laki yang hendak nepeng gitu loh. Ya Rasul, mbok ya, bahasa kasarnya begitu mbok ya, ulun itu sekali-kali diajak umpat numpang kendaraan pian itu nah, ya unta itu. Gitu. Lalu Nabi, oh bisa, gitu. Nanti kamu tak ajak naik, ya, bahkan kamu tak naikkan anak unta betina gitu. Anak itu jadi penasaran, masa ada ya Rasul, anak unta betina kok bisa ditumpangi gitu kan, dinaiki gitu. Loh kan apa yang melahirkan unta itu kan juga unta betina gitu. Jadi ya kada apa-apa gitu. Akhirnya ketawaan gitu. Ya kok bisa-bisanya gitu. Jadi memang fakta kan? Ya kan? Gitu. Yang namanya unta lahir itu kan mesti lahir dari betina gitu kan. Dan mungkin unta lakian itu melahirkan anak gitu, kecuali manusia sekarang. Manusia sekarang itu ada itu, ya bentuknya kayak lakian, tapi ternyata dia melahirkan. Rupanya dia manusia jadi-jadian, ya manusia jadi-jadian. Dia asalnya terlahir sebagai perempuan, ternyata tomboy, ya. Jadi gayanya seperti lakian, gitu. Ya, sampai-sampai ketika sudah ganal ternyata ketemu jodoh. Jodohnya itu adalah sebenarnya dia lakian gitu. Tapi bergaya seperti binian. Ini zaman sekarang ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi begitu ketemu besar ya, menikahlah kira-kira begitu mereka ini. Yang binian berpotongan lakian itu kemudian menikah dengan lakian, aslinya lakian tapi potongannya binian, tampangnya itu binian. Rupanya dua alat kelaminnya ini itu kada dipacul gitu, tetap ada gitu. Dan akhirnya apa? Ketika mereka itu layaknya hubungan suami istri, akhirnya hamil. Ternyata yang hamil itu adalah yang potongannya lakian, karena memang dia aslinya adalah ya binian. Ya, zaman sekarang itu ada ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini manusia-manusia yang rusak mentalnya. Mudah-mudahan anak keturunan kita kada seperti itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ya, ada kisah di sini yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri, ya. Haddatsana Abdu bin Humaid, haddatsana Mus'ab bin Al-Miqdam, haddatsana Al-Mubarak ibnu Fadalah anil Hasan, dari Hasan. Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri. Qala, yang mana Hasan Al-Basri mengatakan atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita tua ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadirin sedikit ulun kasih catatan ya. Hadis ini kan dibawa oleh Hasan Al-Basri. Yang tahulah Hasan Al-Basri ini bukan sahabat. Hasan Al-Basri ini generasi tabi'in. Ya. Karena itu hadis yang langsung disampaikan oleh tabi'in yang tanpa menyebutkan
dari sahabat siapa, maka hadis yang demikian ini jenisnya hadis mursal. Hadis mursal, hadis yang mana ya di antara sahabat itu gugur, ya maksudnya kada disebut. Ada riwayat yang disebutkan oleh tabi'in tanpa menyebutkan sahabat, itu namanya hadis mursal. Ada sebagian yang kadang mau memakai sebagai hujah. Karena apa? Karena diduga bahwa ini bukan ucapan Rasulullah. Tapi sebagian ada yang para ulama ahli hadis bisa menerima hadis mursal ini sebagai hujah. Karena apa? Karena bisa jadi mereka itu yang mana yang membawa ini adalah tabi'in yang thiqah dan dhobit, itu sebenarnya itu mendengar dari sahabat, cuma sahabatnya nggak disebut. Ya, maka kalau yang membawa itu adalah orang yang mempunyai dua sifat, dhobit dan thiqah, maka sebenarnya itu bisa diterima. Karena kalau datang dari sahabat, semua sahabat itu al-udul, mereka adalah orang-orang yang adil, jadi bisa. Ya. Nah, kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah bisa menerima termasuk hadis mursal ini. Itu ada pembahasan yang Nah, ceritanya ini sebenarnya itu adalah kisah yang biasa kita terima ini. Ya. Jadi ada seorang perempuan tua, nenek lah gitu ya, nini datang kepada Nabi yang mana dia mengatakan, qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilanil jannah. Ya wahai Rasulullah, cobalah pian berdoa kepada Allah agar aku dimasukkan surga. Ya, ada nini datang kepada Rasul. Ya Rasul, tolonglah pian berdoa agar ulun ini dimasukkan surga oleh Allah. Maka kemudian faqala, Rasulullah kemudian bersabda, ya umma fulan, wahai nenek, ya, wahai umma fulan, berarti ibunya fulan. Ya, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya ya, surga itu tidak dimasuki oleh orang nenek-nenek gitu, oleh orang tua. Qala fawallat yabki, ya. Maka kemudian di dalam riwayat ini Al Hasan mengatakan perempuan itu kemudian berpaling dan nangis. Waduh, nggak bisa masuk surga ini. Ya, Rasulullah menjawabnya langsung gitu, nggak ada orang tua yang masuk surga, Mbah, gitu. Ya, nggak ada nih orang tua yang bisa masuk surga begitu. Nangislah ya nini ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Ya, kabarkan kepadanya bahwa ia tidak akan masuk surga dalam keadaan nini gitu loh. Kenapa? Innallaha ta'ala, kemudian di sini ya dikutipkan ayat Al-Qur'an, innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba, dalam surat Al-Waqiah ya. Jadi inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka, yakni para bidadari itu secara langsung. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka itu sebagai gadis-gadis perawan, urban atroba, yang mereka itu penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah ini urban atroba. Ya, apalagi sebelumnya dikatakan faja'alnahunna abkara. Hadirin sekalian, meskipun para ibu ini ya wanita-wanita muslimah yang hidup di dunia ini itu bukan bidadari, tapi kalau nanti itu setia kepada suami, taat kepada suami selama suami tidak ya memerintahkan kepada kemaksiatan, maka insya Allah nanti akan dimasukkan surga oleh Allah. Dan ketika di surga jadi bidadari, bahkan ratunya bidadari, dan di sana itu ya memang kada tua ya, di sana itu jadi anom lagi gitu loh. Karena apa hadirin, ini ulun kutipkan hadis yang dikutip oleh Imam Al-Baijuri dalam kitabnya ini ya, di mana di dalam riwayat ini dikatakan waqad ra'a Mu'adz bin Jabalin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya telah meriwayatkan Mu'adz bin Jabal bahwa
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata jurdan mardan mukahhalaini ya abnaan salasina au salatin wa salasina sanatan. Jadi Rasulullah mengatakan penduduk surga itu akan masuk surga dalam keadaan ya jurdan. Jurdan itu orang yang apa ya? Jurdan itu orang yang tidak berbulu. Jadi orang ya tidak berbulu itu masih anum, masih muda. Kalau sudah panjang bulunya itu berarti sudah tua ya, sudah tua. Ya, jurdan mardan. Mardan itu adalah pemuda yang baru tumbuh, kalau lakian ya, pemuda yang baru tumbuh kumis dan belum tumbuh jambangnya. Ya, jadi orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah dalam riwayat ini yang dikutip oleh Imam Al-Baijuri, ya, mereka itu adalah jurdan mardan, tidak berbulu dan masih muda. Kalau yang laki-laki itu kira-kira baru tumbuh kumis lah. Pian kalau punya foto masih anom itu lihati, ya, karena kayak itu. Ya, tapi ya lebih bagus lah gitu ya. Kalau hirang, insya Allah hilang hirangnya. Kemudian mukahhalaini ya, yang mana matanya itu bercelak, jadi kayak punya celak alami gitu. Ya abna'a salasina au salasin wa salasina sanatan. Yang usia mereka itu 30 atau 33 tahun. Nah, jadi kalau pian lah, ya ini termasuk ibu-ibu ini. Kalau pian misalnya di usia 30 atau 30 tahun itu kayak apa? Nah kayak itulah kena kita itu berada di surga. Jadi anom banar gitu. Ya. Jadi kalau gadis itu ya gadis banget gitu masih. Ya. Kalau ada gadis yang menikah 19 tahun ya kira-kira 10 tahun dari itulah. Ya. Tapi yang jelas hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, di surga itu enggak ada orang tua itu memang benar. Ya, sehingga Rasulullah katakan ketika ada orang tua datang enggak ada nek. Ya, surga enggak ada orang tua gitu, enggak ada nenek-nenek gitu. Maksudnya orang yang dimasukkan surga oleh Allah adalah orang-orang yang masih muda semua dan penduduknya itu semuanya muda. Ya, semuanya menarik perhatian dan bahkan kalau ibu-ibu nanti ditakdirkan oleh Allah bisa menemani suami yang taat, karena mentaati suami insya Allah nanti akan menjadi bidadari. Kada jadi manusia lagi boy, ya kalau jadi manusia masih kecut itu ketiaknya di sana kada ada lagi ketiak kecut itu, ya kada pakai deodoran insya Allah sudah alami wangi, ya. Dan mudah-mudahan hadirin sekalian kita semua ditakdirkan oleh Allah ya dimasukkan surganya Allah ya secara bersama-sama, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.